Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan unsur alkali golongan 1A. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Air abu bersifat basah. Logam alkali adalah unsur yang menempati golongan 1A dalam sistem periodik. Logam ini meliputi litium, kalium, natrium, rubidium, cesium, dan francium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelimpahan alkali golongan 1A. Yang pertama adalah litium. Litium terdapat di alam sebagai mineral silikat, volumen, LiH, SO32 dan elektrolit LiH2, SO33 dan FOH2. Yang kedua adalah natrium. Natrium paling banyak ditemukan di alam terutama pada air serta pada air laut dalam bentuk garam NaCl yang terlarut sebesar 2,8% di kerak bumi NaCl. Yang ketiga adalah kalium. Logam ini merupakan logam ketujuh paling banyak dan terkandung sebanyak 2,4%. Di dalam kerak bumi, kalium dapat ditemukan terutama sebagai silfid KCl, silfinit, campuran KCl dan NaCl, dan karnalit, garam rangka KCl, FeCl2, dan 6H2O. Yang keempat adalah rubidium sebagai pemotor dalam leptidoid, Rp2, FOH2, kali Al2, SO3. Yang kelima adalah cesium. Cesium banyak terdapat pada alam lapisan-lapisan dan dalam bentuk mineral sebagai molux, polisitif, leptidoid, karnali, dan kedapar. Yang keenam adalah francium. Francium dapat diperoleh dari mineral uranium. Francium jarang ditemukan di dalam kerak bumi karena berasal dari peluluhan aktinium. Ac dan francium juga bersifat radioaktif dengan waktu paruh 20 menit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh dan mengidentifikasi unsur alkali golongan 1A. Yang pertama yaitu adalah identifikasi melalui sifat fisik, di mana ciri khas dari sifat fisik ini yaitu adalah titik lele dan titik intinya relatif rendah. Yang kedua yaitu adalah identifikasi dengan reaksi air, di mana ketika unsur alkali dicampur dengan air akan menghasilkan hidrogen dan basa yang kuat. Yang ketiga yaitu adalah identifikasi melalui percobaan nyala, di mana ketika unsur alkali dibakar akan menghasilkan warna yang nyala atau lebih terang dari sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu adalah untuk memperoleh unsur alkali dari senyawa itu melalui beberapa metode, yaitu ada 3 metode. Yang pertama itu adalah elektrolisis, di mana untuk memperoleh elektrolisis, senyawa alkali akan dilarutkan di dalam air dan dialiri oleh arus listrik. Yang kedua yaitu adalah reduksi, di mana proses ini melibatkan penggunaan bahan reduktor seperti karbon atau logam. Yang ketiga yaitu adalah ekstraksi dari sumber alam. Beberapa unsur alkali seperti natrium dan kalium dapat ditemukan dalam bentuk garam alam di danau atau tambang garam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat fisik yang umum dimiliki oleh alkali golongan 1A. Yang pertama adalah kepadatan rendah. Unsur-unsur alkali golongan 1A umumnya memiliki kepadatan yang rendah. Yang kedua adalah titik lebur yang rendah. Unsur-unsur alkali golongan 1A memiliki titik lebur yang relatifnya rendah. Yang ketiga adalah warna perak. Unsur-unsur alkali golongan 1A memiliki warna perak yang khas saat mereka teroksidasi.
Warna ini terlihat pada permukaan logam ketika terpapar di udara. Yang keempat adalah kekerasan rendah. Unsur-unsur golongan alkali 1A umumnya memiliki kekerasan yang rendah, yang berarti mereka mudah dibentuk atau dipotong dengan menggunakan alat sederhana. Yang kelima adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Unsur-unsur alkali golongan 1A merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Ini berarti mereka dapat menghantarkan panas dan listrik dengan efisien. Yang keenam adalah reaktivitas tinggi. Unsur-unsur alkali golongan 1A sangat reaktif karena mereka memiliki satu elektron valensi yang mudah menghilang. Yang terakhir adalah keberadaan isotop radioaktif. Beberapa isotop alkali golongan 1A seperti frasium adalah isotop radioaktif yang mengalami peluruhan radioaktif dalam waktu yang relatif singkat. Unsur-unsur alkali golongan 1A memiliki sifat kimia yang khas dan serupa satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa sifat kimia umum dari alkali golongan 1A. Yang pertama, sifat reaktif. Unsur-unsur alkali golongan 1A sangat reaktif karena mereka memiliki satu elektron valensi yang mudah hilang. Yang kedua, reaksi dengan air. Ketika unsur alkali golongan 1A berada dalam kontak dengan air, mereka akan bereaksi dengan air secara eksotermik, menghasilkan gas hidrogen dan membentuk larutan alkali. Yang ketiga, reaksi dengan oksigen. Unsur-unsur alkali golongan 1A akan bereaksi dengan oksigen dalam udara untuk membentuk oksida logam alkali yang umumnya berwarna putih. Yang keempat, reaksi dengan halogen. Unsur-unsur alkali golongan 1A akan bereaksi dengan halogen seperti klorin atau bromin untuk membentuk garam alkali halida. Yang kelima, sifat basa. Unsur-unsur alkali golongan 1A adalah basa kuat dan dapat membentuk larutan alkali yang basah. Yang terakhir, sifat reduksi. Unsur-unsur alkali golongan 1A adalah agen reduktor yang kuat. Mereka cenderung melepaskan elektron valensi mereka dengan mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat logam alkali golongan 1A. Yang pertama, litium digunakan untuk membuat baterai. Yang kedua adalah natrium digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir, dan natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu. Yang ketiga adalah kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen. Yang keempat dan kelima adalah rubidium dan cesium digunakan sebagai permukaan pada cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Yang keenam adalah francium, hanya digunakan untuk tujuan penelitian di bidang biologi, kimia, dan struktur atom. Saya akan menjelaskan dampak penggunaan alkali atau A1. Yang pertama adalah litium. Litium sangat mudah terbakar jika kontak dengan udara dan air. Litium juga bersifat toksin atau beracun. Yang kedua adalah natrium. Sebab natrium sangat mudah terbakar di dalam air dan bersifat beracun, sehingga penyimpanannya harus dengan cara direndamkan hidrokarbon. Yang ketiga adalah kalium. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kelelahan, tekanan darah tinggi, dan kulit kering. Yang keempat adalah rubidium. Mudahnya rubidium bereaksi dengan kelembapan kulit untuk membentuk rubidium hidroksin yang menyebabkan luka bakar dari kulit dan mata. Yang kelima adalah cesium. Jika radioaktif cesium terserap oleh tubuh, maka akan menyebabkan kanker darah. Yang terakhir adalah francium. Jika francium banyak terkontaminasi terhadap tubuh, dapat berakibat fatal terhadap kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti sesak nafas, peradangan paru jika terhirup secara langsung. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.